Apabila saudaramu bersalah, tegurlah dia. Matius 18:15. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, umat Paroki Katedral yang walaupun suasana hujan berjuang untuk datang mengikuti misa kedua ini, dan siapapun Anda yang saat ini mengikuti misa live streaming multimedia Paroki Katedral Tiga Raja. Tema bulan Kitab Suci tahun 2023 terpampang di depan kita. Allah, sumber kasih dan keselamatan. Dan bacaan-bacaan hari ini begitu dominan warna kalau kau bersalah. Kalau saudaramu bersalah, kau bertobat. Dan kita semua punya kewajiban untuk membuat dia, mengajak dia, menuntun dia sampai kepada pertobatan. Awal minggu ini saya membaca surat kabar dan beberapa kasus sangat dominan di Timika, mendominir berita. Apa? Pembunuhan sadis. Dan saya berencana untuk hari Minggu ini mencoba untuk menyapa umat kasus pembunuhan itu lewat tema bulan Kitab Suci dan bacaan-bacaan. Kemarin sore sambil menyiapkan khotbah itu ada WhatsApp yang masuk di HP saya. Isi WhatsApp itu tentang laporan persidangan terakhir di mana pihak terdakwa Bapak JR membaca pledoi. Pledoi itu pembelaan. Dan ada sesuatu yang menarik perhatian saya. Perhatian saya tertuju kepada ungkapan hati seorang mantan hakim. Dia bernama Immanuel Baru. Dia berkata, 32 tahun saya mengabdi sebagai hakim, dan baru di dalam kasus JR ini saya tidak kuasa menahan emosi, dan ia pun meneteskan air mata di dalam sidang itu bersama dengan hadirin, dan dikatakan di dalam postingan itu banjir air mata terjadi di dalam persidangan. Saya tertarik dengan berita ini dan saya ingin tahu mengapa sampai hadirin bisa mengeluarkan air mata. Ada apa? Dan saya mencoba mengikuti pledoi yang dibacakan oleh terdakwa sendiri, Bapak JR. Luar biasa dia menguraikan dari awal
rencana pembelian itu bukan dari dia. Ini dari pimpinan kabupaten ini, dari bupati. Karena dia tahu bahwa tidak gampang mengurus pesawat. Tetapi karena ajakan dari pimpinan daerah, dia berusaha untuk meneladani. Maka dia mengikuti prosedur. Begitu kisah dalam pledoi. Tahap demi tahap, mulai penjajakan, mulai pembelian, semua nota lengkap, sampai akhirnya pesawat itu tiba di Indonesia. Dan pesawat itu setelah melewati segala macam prosedur, baku wajib ada untuk urusan penerbangan, pesawat mulai beroperasi. Memang ada sesuatu miskomunikasi antara pemerintah dengan yang bertanggung jawab mengurus pesawat itu. Ini kasus perdata. Perjalanan waktu ternyata bercerita lain. Ada orang yang sakit hati karena didepak dari posisinya sebagai kepala dinas. Begitulah disampaikan dalam pledoi. Dan karena sakit hati itu mencari celah untuk menghantam PLT yang sementara mengganti karena Bapak Bupati berhalangan di Jakarta. Dan sesuai pledoi itu, sang terdakwa bilang sebagai pimpinan daerah, saya berusaha untuk menata keadaan lembaga pemerintahan yang amburadul. Tetapi ada orang yang sakit hati. Dan karena sakit hati itu berusaha mencari celah kesalahan untuk menjatuhkan. Maka mereka bertemu dengan petugas hukum yang tidak profesional. Dengar baik-baik para jaksa. Dalam pledoi Anda tidak profesional. Maka mereka merekayasa perkara. Perkara yang sudah ditolak oleh KPK, perkara yang sudah ditolak oleh polisi, malah pihak kejaksaan mengangkatnya. Ada apa? Dan itu jawabannya akan dikembalikan kepada persidangan. Soal kita di pagi ini, yang pastor mau sampaikan adalah ini. Dan saya ingin menulis. Terdakwa Bapak JR menulis dalam nota pembelaannya, kepada mereka yang dengan sengaja merekayasa kasus ini, kepada mereka yang turut serta memaksakan kasus ini dan turut serta menzolimi dan mengkriminalisasi saya. Dengar apa kata dia? Saya sudah mendoakan mereka dan saya sudah memaafkan mereka. Saya hanya bisa minta kepada Tuhan agar mengampuni mereka yang bersalah kepada saya. Saya tersentak. Saya tersentak karena biasanya dalam kondisi macam itu saling baku maki. Dalam pledoi seharusnya dia berkata, kurang ngajar kamu ya, memang bla bla bla, dan sejumlah caci maki dikeluarkan. Bapak JR sebagai terdakwa hanya berkata, saya mengampuni Anda. Ini menarik. Dan kepada para jaksa penuntut umum, sang terdakwa berujar, terima kasih para jaksa atas dakwaan dan tuntutan ini. Ini super sekali. Dan ia berpesan, sebagai birokrat senior
Para jaksa, bekerjalah dengan baik. Jangan bekerja atas dasar pesanan. Ingatlah moto kejaksaan: setia dan jujur kepada Tuhan, setia dan jujur kepada diri sendiri, setia dan jujur kepada keluarga dan sesama. Jangan mempermainkan hukum. Ingat, masyarakat semua, karena sidang-sidang itu live streaming, mereka mengikuti semua, dan mereka semua pasti tahu bahwa saya tidak bersalah, dan seterusnya dan seterusnya. Cukup cerita tentang WhatsApp itu sampai di sini. Yang menarik dari pastor untuk sampaikan kepada umat adalah, kalau Anda sendiri berada dalam situasi itu, apakah mampu Anda bersikap seperti itu? Benzoliman dibalas dengan pengampunan. Ya, Allah yang adalah sumber kasih dan keselamatan sesuai tema kitab suci ini, rupanya menuntun sang terdakwa untuk mengampuni mereka yang diduga bersalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kita semua tahu slogan yang terkenal di Papua ini, Papua tanah damai, tanah yang diberkati Tuhan, tanda yang menghadirkan susu dan madu. Kamu semua menikmati itu, kamu semua mengalami itu. Susu kasih dan madu keselamatan. Maka setiap insan yang berada di tanah ini, apapun sukumu, apapun agamamu, Anda harus menghormati tanah ini, menghormati tanah yang diberkati Tuhan ini, dan jangan menodai tanah ini dengan kasus-kasus rekayasa semacam ini. Anda berdosa terhadap tanah yang diberkati ini. Kita harus berbuat sesuatu, jangan diam, jangan mencemarkan tanah susu dan madu ini. Maka dari mimbar gereja katedral hari Minggu ini, pastormu meminta kepada kita semua dan para pemirsa yang mengikuti siaran ini, jangan membiarkan tanah Papua, tanah yang diberkati ini, dinodai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tanah ini terlalu suci untuk dinodai. Terus kita buat apa dan bagaimana? Nah, saya mengajak kita masuk dalam bacaan kitab suci. Bacaan pertama, Nabi Yehezkiel menyerukan pertobatan. Kamu yang sudah bersalah, melakukan kesalahan harus bertobat. Dan Anda harus membantu mereka untuk bertobat. Kalau Anda tidak melakukan itu, Anda akan diminta pertanggungjawaban. Itu bacaan pertama. Dalam kasus yang baru disampaikan, sesuai bacaan pertama, mereka-mereka yang melakukan kesalahan, mereka-mereka yang melakukan penzoliman, mereka-mereka yang melakukan rekayasa harus bertobat. Itu bacaan pertama. Bacaan kedua, kepada umat di Roma yang berselisih, Rasul Paulus bilang, hei, kamu selesaikan masalahmu, jangan dengan kekerasan, jangan dengan caci maki, tetapi dengan kasih. Dengan kasih hendaklah Anda menyelesaikan persoalanmu. Itu bacaan kedua. Sedangkan bacaan Injil, dalam menghadapi saudara-saudara yang bersalah,
Yesus bilang, usahakan agar orang yang bersalah itu sadar atas kesalahannya dan dia bertobat. Caranya bagaimana? Dalam Injil disebut berjenjang. Dekati dan beri nasihat, berhasil syukur. Tapi kalau gagal, berilah teguran, berhasil syukur. Tapi kalau gagal, ajukan dalam forum kesaksian jemaat. Dan kalau gagal lagi, Yesus bilang, sudahlah, lepaskan dia. Karena rupanya orang macam itu tidak mengenal Allah. Nah, menurut penilaian pastormu, kasus yang disidangkan ini tidak bisa lagi didekati dengan cara seperti yang disampaikan oleh Injil. Karena perkara itu sudah busuk, berbau, tidak bisa lagi pakai perban, plester dan lain-lain. Harus amputasi. Dan salah satu cara adalah tokoh-tokoh agama jangan diam, kumandangkan suara nabimu. Agama Islam, di agamamu ada tokoh-tokoh yang bersuara nabi, seperti ustadz misalnya. Di gereja-gereja Protestan ada tokoh-tokoh nabi, pendeta misalnya. Di gereja Katolik ada tokoh-tokoh yang tampil sebagai nabi, para pastor. Nah, pesan dan seruan hari Minggu ini adalah, hai para nabi, penjaga gawang moral, kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bersuaralah untuk kasus-kasus penzoliman, apapun itu. Dan kalau para pemimpin daerah yang terlibat dalam kasus ini, para kepala-kepala dinas yang terlibat dalam kasus ini, para jaksa dan hakim yang terlibat dalam perkara ini, penasihat hukum dan semua orang yang terlibat di dalam perkara ini, mereka adalah orang-orang yang beragama Islam. Ustaz, kau jangan diam. Bicara toh, itu jemaatmu. Sampaikan bahwa itu tidak baik. Kalau mereka beragama Protestan, hei pendeta, kau diam kah? Jangan diam. Buka suara, bicaralah. Kalau para pelaku itu adalah orang Katolik, pastor-pastor, jangan diam. Bicaralah. Suara kenabianmu dibutuhkan oleh masyarakat dan jemaat ini. Anda kan tokoh agama yang punya power moral. Bersuaralah atas dasar kasih dan keselamatan. Mulailah dengan cara halus seperti ditawarkan Injil. Kemudian sampai di teguran yang keras. Kalau jemaatmu yang kepala miring itu mendengar dan bertobat, syukurlah. Tetapi kalau seandainya mereka tidak mendengar, sesuai dengan sabda Yesus hari ini, kau lepas dia. Kau lepas jemaat macam itu. Karena mereka beragama Islam, tapi rupanya KTP saja. Mereka merusak citra agamanya. Kalau mereka beragama Protestan, rupanya hanya KTP. Karena mereka merusak nilai dan bobot agamanya. Kalau mereka beragama Katolik, Katolik KTP, karena kelakuannya bejat. Hari ini pastor mau bilang, mari kita mendoakan semua orang, khususnya mendoakan para pemimpin agamamu supaya mereka berani untuk bersuara menyampaikan nota-nota keadilan sebagaimana yang dituntut dari agamanya, apapun agamanya. Tuhan memberkati kita.
Tuhan memberkati para penegak hukum, Tuhan memberkati semua tokoh masyarakat, Tuhan memberkati para nabi zaman ini. Amin.